diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal arsyu. Kam min shaimin, berapa banyak orang yang berpuasa laisa lahu min siyamihi, namun mereka tidak mendapatkan apapun dari puasanya illa kecuali al-ju'u, rasa lapar, yaitu lapar, wal arsyu, dan dahaga haus. Dari hadis ini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya banyak orang yang puasa Ramadan akan tetapi tidak mendapat apa-apa kecuali dua hal tadi, yakni lapar dan dahaga haus. Kenapa mereka hanya mendapatkan itu saja tapi nggak mendapatkan pahala? Karena mereka berpuasa itu puasanya hanya menggugurkan kewajiban saja. Puasanya mereka itu hanya menggugurkan kewajiban saja. Secara syariat memang sah karena hanya dua rukun, yakni yang pertama adalah niat di malam hari atau sebelum terbitnya fajar, dan yang kedua adalah meninggalkan hal-hal yang bisa membatalkan puasa sejak mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Ini secara syariat mereka sah, puasanya sah, akan tetapi tidak mendapat pahala apa-apa. Kenapa mereka tidak mendapat pahala dari puasanya? Karena mereka tidak bisa meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Di antara hal-hal yang bisa menggugurkan pahala puasa tadi itu ada 5 yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Hamsul yuftirna shaimah. Ada 5 hal yang bisa menggugurkan pahala orang yang berpuasa. Yang pertama adalah al-hibah, yakni menghibah, menggunjing, ngerasani. Apa itu menghibah? Menghibah adalah dikruka akhaka bima yakrahu, yaitu membicarakan saudaramu. Kamu membicarakan saudaramu, akan tetapi saudaramu itu tidak senang dengan apa yang kau bicarakan. Meskipun ada di dalam diri saudara kita yang telah kita bicarakan, akan tetapi saudara kita itu nggak senang, maka itu disebut ghibah. Lalu bagaimana dengan yang tidak ada? Maka itu disebut fitnah nantinya. Maka di bulan puasa ini kita harus perbanyak membaca Al-Quran biar kita nggak sempat untuk merasani orang lain. Kalau kita ini menyibukkan dengan hal-hal yang nggak diperbolehkan Allah dan Rasulnya, maka kita akan banyak kemaksiatan yang lainnya. Kalau kita banyak membaca Al-Quran, menyibukkan dengan hal-hal yang baik, maka sangat sedikit kesempatan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Yang kedua adalah wan namimatu, yakni mengadu domba. Apa itu mengadu domba? Mengadu domba ini supaya 2 orang atau lebih saling bermusuhan. Ini namimah, mengadu domba. Gak seneng. Ada orang yang akal yang baik itu gak senang. Dia adu domba supaya si A dan si B atau lebih itu saling bermusuhan. Nah ini bisa menggugurkan pahala puasa. Ini yang nomor 2. Adapun yang nomor 3 adalah wal kadhib, yaitu berdusta. Apa itu berdusta? Mengatakan yang tidak sesuai. Berbohong, berdusta. Aslinya A tapi dia bilang B. Ini nggak boleh. Aslinya C tapi dia bilang D. Ini nggak boleh. Memang ada berbohong yang diperbolehkan, akan tetapi berbohong yang nggak diperbolehkan kita sendiri sudah tahu. Oh ini dosa, tapi masih kita berbohong. Wah ya dibilang, dan ini bisa menggugurkan pahala puasa kita. Ini yang nomor 3. Adapun yang nomor 4 adalah wan nadru bisahwati, melihat memandang dengan syahwat. Maksudnya bagaimana ini? Melihat dengan syahwat kok bisa menggugurkan pahala kita. Di saat kita melihat seseorang atau melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, tetapi kita nggak sengaja, itu nggak bisa. Setelah itu kita terus-teruskan melihat, maka ini yang dimaksud nadru bisahwat. Dan ini bisa menggugurkan dosa kita.
bisa menggugurkan pahala puasa kita. Ini bahaya. Yang nomor 4. Adapun yang nomor 5 yang terakhir adalah wal yaminu al-kadhibah, yakni bersumpah dengan bohong. Selalu bersumpah. Supaya apa? Supaya orang itu percaya. Sumpahnya ini supaya orang yang lain itu percaya. Belum disuruh untuk bersumpah, orang ini bersumpah. Banyak yang terjadi seperti itu, kayak orang yang berjualan, demi Allah, saya ini belinya aja sudah mahal, nggak dapat untung lah. Tiba-tiba bersumpah supaya dagangannya laku, bersumpah supaya dipercayai orang dan lain sebagainya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.